Ini kelompok 5. Kali ini mereka akan mempresentasikan artikel ilmiah tentang wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki, saya dari jurusan Creative Communication. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan budaya, suku, agama, dan bahasa yang luar biasa. Keberagaman ini menjadi kekuatan besar bagi bangsa, tetapi juga dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kesenjangan sosial, baik antara wilayah, perkotaan, dan pedesaan, maupun antar kelompok masyarakat, menjadi tantangan utama untuk mengatasinya. Pengembangan wawasan Nusantara menjadi penting sebagai landasan untuk memupuk persatuan dan menciptakan keadilan sosial di tengah perbedaan yang ada. Wawasan Nusantara bukan sekedar konsep geografis, melainkan pandangan hidup yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep ini mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan bekerja sama, tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Dengan mengutamakan nilai-nilai kebinekaan, wawasan Nusantara dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang kerja bagi setiap individu, sehingga memperkuat kohesi sosial dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Nama saya Sebastian Irfan Kuta Aji. Kesenjangan sosial di Indonesia sering sekali dipicu oleh ketimpangan pembangunan, akses pendidikan yang tidak merata, dan menekan partisipasi masyarakat dalam mengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan wawasan Nusantara perlu dilakukan secara menyeluruh melibatkan pemerintah dan masyarakat melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara. Masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta berperan aktif dalam pembangunan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kebijakan publik, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, wawasan Nusantara dapat menjadi alat nyata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan, walaupun terdiri dari banyak pulau, suku, dan budaya. Menurut Usman 1981 menyatakan bahwa Indonesia harus dipandang sebagai negara kepulauan yang secara utuh dan tidak bisa dipisah-pisah. Nah, selanjutnya itu Sumarsono. Kalau menurut Sumarsono, wawasan Nusantara itu isinya nilai-nilai yang penting yang jadi dasar dari semua aturan di Indonesia. Jadi tuh setiap kebijakan atau undang-undang harus tetap berlandasan semangat persatuan. Karena kita negara yang super beragam banget ya. Karena wawasan Nusantara itu ngajarin kita buat lihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan dari sumber masalah. Yang ketiga itu ada pengabaian. Nah, kalau kata pengabaian itu, wawasan Nusantara itu bukan cuma teori di buku doang gitu. Tapi itu benar-benar panduan penting supaya Indonesia tetap bersatu dan disebut sebagai doktrin politik ya. Karena jadi pegangan dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Terus kayak intinya tuh, kita tuh harus tetap jadi berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 dan nggak mikirin kepentingan sendiri-sendiri aja gitu. Nama saya Vidya Ayu Harsyana Maya Putri. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur. Narasumber dipilih secara purposif, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pertanyaan terbuka agar narasumber dapat menyampaikan pendapat dan pengalamannya secara lebih mendalam. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan ini kami mengetahui bahwa wawasan Nusantara adalah
pemahaman yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan ini kami mengetahui bahwa wawasan Nusantara adalah pemahaman yang mendalam tentang wilayah Nusantara sebagai kesatuan yang utuh dan terintegrasi, yang sangat penting bagi warga negara Indonesia sendiri. Konsep ini berperan dalam mengatasi konflik sosial melalui sosialisasi kelebihan dan keunikan setiap suku sebagai aset yang berharga. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menciptakan edukasi positif dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan apresiasi terhadap budaya daerah lain. Dan juga platform media sosial, aplikasi mobile, dan ruang virtual dapat berfungsi sebagai wadah interaktif untuk dialog antara budaya, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi kreatif. Pengetahuan wawasan Nusantara melalui pendekatan digital dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif, memungkinkan pelaku usaha mikro dari berbagai daerah untuk memperluas jaringan pemasaran produk budaya mereka secara nasional dan global. Dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi lintas budaya ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, saling menghargai, dan memperkuat identitas nasional yang beragam, serta menjaga kekayaan budaya di Indonesia. Halo, nama saya Muhammad Ardianda Anwar. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah wawasan Nusantara penting untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Dengan teknologi digital dan peran generasi muda, nilai kebangsaan bisa disebarkan lebih efektif untuk mengurangi konflik dan memperkuat rasa menghargai. Media sosial dan ruang virtual juga mendorong kolaborasi antar daerah serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, sehingga identitas nasional bisa lebih kuat dan masyarakat bisa lebih harmonis.